Makanya sampai teruslah rasa ingin tahu kayak tadi itu cerita kripto tuh. Oh iya, di cryptocurrency. Aku dari cerita sampean, oh iya seperti itu ya. Aku awalnya kan nggak paham. Tapi kayak di sini memfasilitasi loh mas. Kan di Indo juga legal, cuman kan belum ada ATM-nya kan. Jadi belum bisa setor tunai, tarik tunai. Kalau di sini udah bisa setor tunai, tarik tunai. Makanya nanti coba deh. Itu bisa jadi uang Hongkong, bisa jadi uang Indo mas. Oh sekalian remiten. Ya, sekalian remiten. Juga jadi US juga bisa. Oh all ya? All. Tapi enggak, US bisa. Kalau misalkan mata uang lain belum ada. Oh US. Rupiah, Euro, rupiah ada. Hongkong dolar ada. Hongkong dolar kan kalau ditarik di ATM Bitcoin ya cari aja di Google gitu. ATM Bitcoin juga ada. Oh. Kalau misalkan mau daftar itu juga banyak exchange kan penukaran di Play Store. Resmi yang resmi Indo harus terdaftar dari apa Bapepti. Kayak kalau keuangan kan OJK. Kalau itu Bapepti kan masuknya perdagangan aset. Kalau udah terdaftar Bapepti 500 jadi 1000 ya. Kalau naik pasarnya. Tuh teman-teman tadi sudah dibuktikan dari 500 berapa hari? Hampir sebulan. Sebulan. Enggak dijual-jual ya. Ditahan di sebulan dapat 1000. Dapat 1000 tariknya. Lumayan nggak ngapa-ngapain 500 keluar jadi 1000 100% naik. 100%, iya 100%. Mbak Nasrin Nuha Humaira, Mbak Dian Dwi ketinggalan enggak ketinggalan Mbak, masih panjang ceritanya. Panjang. Itu pakai bot itu mas. Hah? Jadi kan saya kan kerja jadi pakai bot. Jadi ngejualnya otomatis. Kalau turun ya otomatis kan. Tapi kalau turun nggak diotomatisin. Sombongnya lah. Sekarang lagi kerja. Per bulannya kan pasti ada penghasilan mas. Bukan pasif income utama lah. Bukan prioritas utama gitu. Tapi kalau misalnya kita masuk 1000 gitu kan, bisa jadi kan langsung di 2000. Bisa. Kemungkinan. Cuman ya resikonya ya 1000 hilang. Kalau hilang enggak mas? Cuman turun. Itu soalnya kalau turun nggak pernah nyampe 100%. Yakin? Sejarahnya juga belum historinya nggak kelihatan turun. Asalkan koin-koin yang gede ya kan, kayak BTC, ETH itu kan koin gede. Oh milih. Milih. Jangan mini koin tuh. Oh milih. Istilahnya koin kecil itu ya kalau anjlok banget itu bisa hilang malah. Kalau BTC enggak. Coba aja di Google gitu cek. Ya nanti kita buka. Nanti bikin belajar. Enak kata yang barang gitu. Kalau saya top up lagi ke ATM. Belajar. Nanti di exchanger juga ada kayak kios tuh. Kios kan. Exchangernya. Ngeri. Kopi Bu, Mas Andro, selamat sore, selamat malam Mbak. Udah dibahas sama Miss Yuni, hati-hati Bitcoin bukan kita pelaku invest. Gak apa-apa, Mbak Munawaroh Milan boleh. Itu kan dibahas sama dia boleh, tapi kita dapat buktinya Masnya dapat dari 500 ke 1000. Sebenarnya nggak ngajak, itu kan hak gitu. Nggak ngajak kan? Iya, nggak apa-apa. Dia mau cerita, di sana mau cerita. Kalau knowledge-nya masih tidak mampu nggak apa-apa. Oh, iya. Paham nggak? Iya. Jadi nggak perlu kita debatin itu boleh atau tidak, hati-hati atau tidak. Artinya kan sekali lagi kan saya tadi bilang bahwa di dalam bisnis yang seperti itu yang diambil adalah ketamakan. Jadi kita dipupuk untuk bisa jadi tamak. Karena dikasih dikit langsung dapat 2. Wah kok nggak ngapa-ngapain. Makanya kan lebih berhati-hati tuh. Iya berhati-hati. Dulu juga pernah ada kasus 2000 berapa gitu mas. Itu ya sama. Jadi embel-embelnya koin, tapi dia koin palsu. Edi Cikas kalau nggak salah nama koin. Itu kan nggak terdaftar dari kripto apa kayak exchangernya. Nggak ada di exchangernya. Jadi Ponzi lah masuknya. MLM kan dulu mas. Jadi bawa anggota baru nih, daftar dapat uang. Nah si uangnya itu di kasihin lagi ke anggota lama. Terus aja kayak gitu. Oh. Iya sistemnya kayak gitu emang ada. Tapi kalau di sini kan nggak begitu. Iya kalau di sini beda kan? logikanya
Ini ATM ada di sini mas. Enggak, sekarang sampean mau masuk ke situ. Kenapa kok mau masuk di situ? Yang kita bahas itu deh. Iya. Kenapa kok mau masuk yang apa? Kripto Kripto ini. Kan itu dulu. Iya. Landasannya apa gitu? Kayak landasannya ya Nyoba, hanya sekedar nyoba atau memang berpikir bahwa ini ada nilainya atau bagaimana? iya, ini ada nilainya. Dulu pas punya komputer saya mining kan mas. Oh, Jadi pernah? mining ya, pernah nambang masuk ke rekening juga itu sama Masuk juga. Berarti memang sudah ada knowledge Iya. di Indonesia. Nah, pas kemarin tuh 2021 gitu hampir 1 miliar satu koin itu. Cuman saya nggak punya Bitcoin. Duit. Ya, bukan yang nggak, karena ini nggak diinvest ini ke Bitcoin. Oh, Pas duitnya itu tidak tuh. ditaruh di situ. Pas Lanjut, naik. terus. Nah, kayaknya jadi juga jangka panjang, udah lebih dari 10 tahun deh. Tapi ya misalkan mau ke simpen di sini juga nggak semuanya Ya, semuanya aset di sini. jangan. Sekian persen lah gitu. Jangan tamak lah ya. Sekian persen. Jawa itu misalkan suatu saat udah pulang ke Indo atau entah itu ada kebutuhan lain, ya Dari ambil. itu. Nah, oh ada dana Angkat. cadangan nih di sini gitu. Maka, ya, yang kita pelajari adalah resiko yang minim ya, yang minim Ya. resiko ya. Mana-mana yang minim resikonya tidak terlalu berat. Terus bagus lah, nanti kapan-kapan kita bahas itu deh. Saya pernah. Kita nanti buka di web gitu kan, terus pelajarin ya. Ada kan? Ada. Itu resmi di Indo juga dilegalkan. Enggak, kita bahas yang di Hongkong aja. Kalau yang sebenarnya Yang kripto Hongkong loh, yang tadi coba main. nah itu mas, ini ya. Gimana? Sebenarnya ini dunia loh mas. Kalau dicek aja El Salvador itu mata uangnya pakai Bitcoin. Nah, gitu ya. Mata uang pembayarannya. Kalau di kita kan belum, di sini juga belum. Nah, ini yang pakai aplikasi Indo, scan di sini, entah itu nerima uang apa misalkan tarik tunai bisa. Cuman keunggulannya itu kalau di Hongkong ada ATM-nya. Jadi kalau di Indo harus kirim ke rekening Ya. Indo dulu, misalkan ke BNI atau ke BNI. Jadi di Hongkong lebih dipermudah sistemnya. fasilitasi gitu. Terus Ah. exchange-nya juga ada. Ah. Kayak remittance mungkin lah sebutin. Tapi untuk cara kerjanya kripto itu kan, nah itu kan nggak semua orang nah itu kan. pengetahuannya nyampe di situ toh. Mm-mm. Nah kenapa kok sampai meyakini? Kalau Apa yang dari kripto menurut sampean itu ini kan- bisa gitu? ya ini bisa itu. Gimana? Kan mainnya itu global kan mas. Pasti ada yang jual, ada yang beli. Betul. Di saat misalkan cukong gede gitu, dia beli pasti harganya naik. Mm-mm. Terus kalau misalkan si cukong gedenya misalkan dijual, dia turun. Nah, itu mungkin kalau Kita misalkan- cari selisihnya itu. nyari selisihnya dari situ. Pernah Kayak- berita juga. Kayak forex ya. Itu Sistemnya semuanya sama. sama. Kalau Cuman itu dikasih nama kripto, cuman ada sedikit perbedaan perbedaan. nilai angkanya ya. Ya. Kalau forex kan high risk, high return. Ah, Resikonya benar-benar gede banget. sep, Bisa hilang tuh kan, langsung 100%. sep, bis langsung dihabis sama dimakan sama market. Nah kalau di kripto masih ada batasan Masih ada batasan. Masih bisa. nilainya. Mm-mm. Seru. Dan nanti kita bahas nih. Main satu doang sih. Lu jangan beli satu kripto doang. Kalau di marketplace Indo ya tuh Trip itu bisa gade. Nah sistemnya macam-macam lagi ya. Macam bisa gade, bisa deposito. Jadi kayaknya juga beberapa tahun ke depan pasti berkembang itu. Nah, Ya buktinya di El Salvador udah pakai mata uang Bitcoin di Amerika gitu. Tapi di Cina dilarang katanya dengan undang kita pas 2017. iya. Kayaknya juga di sisi Pokoknya ini. tuh chargerannya lah. Baikku gak bawa cas ah. Hah? Baikku gak bawa cas ah. Nah ini mah mata uang. Ya. Kalau info dari situ, kalau dari internet bener, Bisa salah. enggak bukan. Iya info ya kita baca. Tapi pemahaman itu, Kalau belum logika itu harus main dicoba, dimainin. Terus kenapa begini agak sedikit diseriusin kalau memang mau belajar sih. Kan seperti itu ceritanya. awalnya mas kan Junwan kan. Ke Junwan terus lihat di mall, oh, loh, kok ada logo Bitcoin Ya gitu. banyak di sini.
lah dulu main kayak gini gitu kan, dulu nabung di situ invest gitu. Coba ini kan download lagi dong, kan udah terdaftar. Saya email masih pakai yang itu. Email tuh dari SMK nggak pernah ganti. Masih pakai yang itu pendaftarannya. HP sering ganti-ganti, tapi email terus ya masukin lagi gitu ke aplikasi yang di Indo, coba itu. Masuklah aplikasi yang di Indo. Ternyata diterima juga di sini. Di sini di-scan kan di ATM. Loh, gua masuk bener. Diterima ya? Diterima. Berarti bisa di sini. Berarti connect ya. Connect. Baik yang dari Indonesia ataupun yang di sini connect tuh. Connect. Nah, ini bedanya. Ini bedanya anak muda sama kita. Ini anak muda ini. Bener. Makanya saya harus belajar kan kayak gitu. Nah, ntar lama-lama kita coba juga 2000 ke 1000 gitu kan. Iya. Nanti bikin akunnya kan. Kalau hilang ya sudah kan. Enggak, saya jamin mas. Saya berani jamin, asal email sama paspor jangan kasihin ke orang lain, jangan sampai lupa. Terus nomor HP juga yang bisa nerima OTP jangan sampai hilang. Itu yang penting itu OTP. Jangan ngomong dijamin, jangan, nanti semuanya ngikut semua. Nanti kalau duitnya dia tiba-tiba drop. Tapi kan ada yang penting ya. Ya kalau saya nggak apa-apa. Kalau saya sih untuk belajar kita kehilangan. Nah, cuman kehilangan uang nggak ada masalah. Yang penting kan kita sering dapat pembelajarannya kan. Kan kayak gitu. Ada kan yang orang mau belajar tapi nggak mau kehilangan. Ada kan? Iya. Repot. Ke asrama juga ngalir sih. Kalau kehilangan ya belajar dari yang hilang. Kita karena cara kerja Tuhan itu tidak hanya ngasih, kadang ngambil juga kan gitu tuh. Kan kalau diambil kan berarti kehilangan. Iya, ada hikmahnya. Nah, berarti ya bodoh gitu aja, nggak belajar gitu aja kan. So simple ya sebenarnya kan. Nah ini benar. Mbak Ira Puspita, Mbak K hadir, Mbak K, oke, Mbak Gadis Desa, Mbak Dian Dwi, oke. Nah punya aku kok udah berhenti nih. Ya Bitcoin memang internasional. Iya, Bapak saya main, aku diamin aja. Iya, ikut dia masuk ke BCA banknya. Masa? Iya. Emang ada di BCA? Dia ikutin. Kan harus di rekening kan. Iya. Maksudnya kan rekening. Kalau dapet terus setor bayarnya kan. Di aplikasinya apa kan? Ya aku nggak ngerti bapakku. Kan mainnya di aplikasi. Ya aku sekali lagi nih aku nggak ngerti. Makanya begitu sampai tadi ngomong, oke boleh kita belajar nih. Saya tuh kalau saldonya udah kayak agak gedean mau beli yang USB-nya mas. Kan yang USB-nya itu dompetnya tuh mas. Terus berapa duit itu? Dompetnya kalau di sini ada, kalau di Indo kan online sekitar 2 jutaan dompet. Bayar lah. Ntar. Ya nanti pakai akun sama saya deh. Kita coba itu. Itu kalau dompet belum berani soalnya belum. Kenapa? Belum gede. Gedenya seberapa? Saldonya ya gede orang kan beda-beda misalnya. Ya ukurannya sampean aja. Kita berbicara ukuran sampean aja. Standar lah. Mungkin ya 25% dari gaji lah di sisi ini. Baru. Sebulan gitu atau 10%-nya. Cuma ya udah. Cuma sambil ngelus-ngelus lantai, Mas Andro. Oke, lanjut ngepel, Pak. Kayaknya enggak harus semuanya di situ nih kan, di rumah juga ada. Enggak kan gini. Iya. Kita ambil dasarnya adalah kita belajar. Iya, belajar. Kita bayar segitu. Anggap itu sebagai biaya untuk belajar. Paham kan maksud saya? Iya. Jadi kita bukan wah nanti jangan, nanti gini, enggak. Kita kan mau belajar. Kalau sudah memang ternyata di situ habis dan kelar, ya biaya belajarnya segitu. Kan sebegitu. Ya, kalau saya sangat sangat melihat sesuatu kalau memang belajar memang butuh modal, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Kalau yang cuma dikorbankan uang kan nggak ada masalah. Tapi kalau yang dikorbankan prinsip, nama baik, nah itu kan nggak bisa dipahami kan? Jadi nggak apa-apa kalau hal kayak gitu untuk kita tahu knowledge. Jadi sebenarnya orang-orang yang ketipu, forex, ketipu apalah, Bitcoin lah atau apa, bilang ketipu itu sebenarnya orang yang nggak terima dengan sistem dan dia tidak memahami sistem. Iya, tidak memahami yang sistem. Berikutnya dia hanya diiming-imingin hal yang baik tanpa disampaikan sebuah resiko. Makanya pertanyaan saya, kalau investasi, saya ditawarin investasi
Yang saya pertanyakan itu satu, kalau saya rugi, berapa kerugian yang saya terima? Pertanyaan saya gitu kalau ditawarin investasi. Kalau dia nggak jawab, aku nggak harus percaya sama kamu. Tapi kalau dia bisa menjelaskan tingkat kerugiannya sampai sejauh mana, berarti dia pernah merasa rugi. Dan ilmunya pas, karena dia merasakan. Kalau yang dia belum merasakan rugi dan cuman hanya ngomporin, pasti nggak bisa jawab. Logikanya masuk kira-kira. Makanya saya tadi tanya, ya resiko faktornya kan habis, aku bilang gitu. Sampean kan bilang nggak habis, karena sampean sudah merasakan dan sudah menyoba dan ternyata nggak habis, tapi turun nilainya. Sama kayak misalkan gini ya, kalau beli motor kan kalau bukan calo gitu, bukan showroom, nggak ada beli motor sekian terus misalkan 2 tahun atau 3 tahun ke depan harganya naik. Kan nggak mungkin. Kalau beli kendaraan pasti turun. Nah kalau tanah sama rumah pasti naik. Nah kan kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kalau kripto yang mana nih? Om Yudi komen. Mana? Wah, assalamualaikum. Aku udah sampai Solo. Mantap, Om Yudi. Ini topinya dipakai Om. Topinya dipakai Om. Topinya dipakai. Ini buat konten. Ini sama cowok juga. Jadi kalau kripto letaknya di mana tuh? Nah, kalau kripto tergantung yang beli. Semakin banyak yang beli, semakin banyak. Kalau misalkan semakin yang banyak dijual, setahu saya nih ya, saya juga belajar dari marketnya. Semakin banyak dijual ya turun. Jadi nilainya akan tinggi kalau orang yang banyak beli. Nah, banyak yang masuk apa? Top up, terus juga ada yang nyimpen lah, banyak yang nyimpen. Oh, jadi angkanya jadi naik. Berarti benar-benar promo dong mereka. Besar-besaran promo dong. Tapi ini dari 2000 berapa ya? Dulu kan nggak ada exchange-nya. Ini kan Bitcoin udah kayak forex, semacam forex. 2019, 2018. Oh, awal-awal. Itu kan terkenalnya 2017 kan. Udah rame. Kalau udah nilainya udah tinggi-tingginya ya? Iya, lahirnya tuh 2009 atau 2010 gitu. Oh, lahirnya mungkin. Itu. Terima kasih. Saya yang terima kasih Om. Topinya tak pakai. Kok malah Omnya yang terima kasih. Terima kasih sudah dipakai, berarti kan berguna. Ya, dibuat syuting. Warna saya merah. Gelasnya juga dipakai. Gelasnya juga dipakai Om. Dipakai buat minum. Jadi kayak gitu ya. Bisa masuk konspirasi juga sih kayaknya, Mas. Jadi kan dibuatin kayak gitu ya. Terus kan jadi bahan pemberitaan media. Otomatis kan media perusahaan-perusahaan berita tuh punya berita yang baru dan cuan juga. Gitu sih. Kan di berita juga banyak. Kripto ya. Bitcoin. Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baru gitu ya. Pengetahuan. Kalau saya sih positif ya. Dulu ya, kalau nggak lihat di Junan, Mas. Kalau nggak ada logo itu, kayaknya nggak nyoba balik lagi. Ngapain? Di sini juga nggak bisa ditarik, jadi duit Indo doang. Ditarik ya kan. Terus kan beli lihat logo, saya tarik, store ke ATM, saya tarik juga bisa. Berarti bisa jadi duit Hong Kong, bisa jadi duit Indo. Ya udahlah, memudahkan. Bisa jadi duit Indonya karena sampean daftarnya waktu di Indo kan. Iya. Kan soalnya itu tuh. Artinya di internasional dipakai tuh. Dipakai. Berarti yang maksud saya kalau aku daftarnya di Hong Kong, bisa. Aku keluarin di Indo, berarti statusnya internasional ya. Iya. Boleh lah, nanti kapan-kapan kita tes lah. Tapi kalau daftar exchange-nya pakai KTP. Oh, bisa. KTP Indo bukan KTP sini. Kan exchange-nya exchanger Indo. Nanti melatih jiwa apakah saya jadi tamak apa enggak. Karena yang digencet kan itu. Iya. Jadi udah dapat, coba lagi, tambah lagi, top up lagi, kan gitu tuh. Iya, kalau misalnya secara prinsip ya. Kasar-kasar ngomong itu kayak gitu gimana? Menurut sampean gimana? Enggak loh, Man. Enggak ya. Jadi ya kalau didiemin aja. Iya, didiemin. Sebenarnya gini ya, kan
saya masuk nih, misalnya masuk apa 500.000 lah, 500.000. Oh, topnya itu ambil saldo apa kita store? Ah, Oh, masuk. di aplikasi ya? Iya, di aplikasi. Masuk nih 500.000. Mau jadi ini di Indonesia nih, Oh. BDR. Apa mau jadi US gitu kan? Kalau misalnya US, nanti apa mau beli Bitcoin lah, mau beli koin apa, Ya. gitu. Jadi nggak misalkan Kalau didiemin aja kan berarti dia nggak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain, tapi bisa naik bisa turun. Ya kan ini didiemin mas. Oh. Terus sesuai permintaan pasar gitu. Kalau pasar minta harga misalkan tinggi, jadi ini harganya naik. Kalau misalkan banyak yang jual ya harganya turun. Pasarnya turun. Berarti kita itu cuman naruh aja. naruh, liatin. Kalau ya liatin kan nggak harus setiap saat diliatin, berapa jam gitu, entah itu berapa hari. Jatuh-jatuhnya kalau ada yang banyak jual berarti minus. Minus sekian persen. Kalau banyak yang top up atau naruh masuk Boleh. berarti naik angkanya. Mau diambil boleh. Diambil kapan pun boleh. Tapi tambah lama tambah gede juga ya. Tambah lama tambah gede, Pastinya. jangka panjang. Tapi kalau misalkan aset semua di situ ya resikonya. Kalau lagi Ya turun, intinya nggak jadi yang utama. iya lagi. Investasi. Jatuhnya kan begitu. Iya benar. Investasi yang tidak terlalu berisiko, Nah, gitu. gitu kan. Boleh lah nanti dicoba. Saya mau mencoba dan saya belum mendalami. Tapi karena sampai sudah duluan, ya kan? Jadi apa boleh buat? Bukan apa boleh buat? Kenapa nggak saya mencoba belajar? Loh ya bener nggak? Karena kan sampean kan udah percaya dulu Saya. terus sampean juga percaya sama saya lah. Apa salahnya kalau sampean percaya sama saya, aku harus percaya? Karena kan ini kan tidak melibatkan siapapun, Tidak. ya diri kita sendiri kan. Cuman kalau ada yang ngomporin, Nah. nah terus duitnya dibawa sama orang tersebut, nah itu yang goblok kan. Harusnya dia sendiri yang lakuin. Bener. Kan prinsip orang yang kepercayaan. Nah, Kayak saya kan, nah yang mungkin yang diceritakan di teman-teman adalah aku ngajak sampean terus sampean ngasih duitnya ke aku. Nah itu yang keliru kan. Iya kan? Iya. Nah, harusnya dianterin, masuk sendiri, coba sendiri, lu bayar sendiri, akunnya kamu bikin sendiri, nomor teleponmu sendiri, emailmu sendiri, kamu masukin sendiri. Itu. Yang benar kan Ya, begitu. benar itu. Makanya hati-hati teman-teman kalau belajar. Makanya belajar sama orang yang benar. Yang paling tidak minimal tahu, jangan yang asal-asal tahu dan duitnya ya udah nitip aja. Nah, itu. Kalau udah nitip ya jatuhnya di situ, dimakan sama yang Ntar kan nyalahinnya ya dititip. nyalahin misalnya aplikasinya ini nih, saya kenalnya dari saya ke aplikasi ini kan nyalahinnya aplikasi lah, padahal kan bukan dari aplikasinya, kadang orang ketiga itu. Yes, betul. Kalau kita langsung ke aplikasinya, terus itu misalkan kita udah percaya sama ini, kan jatuhnya belajar berarti mas. Ya itu yang jadi benar-benar harus tahu ilmunya, jangan asal orang yang nggak dipercaya. Itu. Saya belajar, saya mau coba itu lantaran bapak saya udah nyoba. Cerita, iya dia udah nyoba, aku nggak ngerti, tapi ya sudah lah. Dia mau minta duit, kasih 250.000 pernah nyoba. Kasih. Ya kasih lah, dia mau apa aja terserah ngomongin. Kok gaulan bapak? Hah? Ya biasa faktor lingkungan teman-teman. Saya belum kepikir ke arah sana sebenarnya. Dan belum benar-benar mendalami. Lah sampean cerita baru boleh juga. Dan ini memang sudah ada sejak dulu. Iya sejak dulu ada. Cuman nah, Simpang belum banyak siur. belum masuk ke sebenarnya Masyarakat. kalau dia yang benar-benar mempelajarinya dan serius dan dia konsisten di situ kan jatuhnya juga dia bisa dapat. Bisa. Nah, cuman kan saya belum benar-benar konsentrasi saya ke arah sana. Tapi ada sampean aku mulai nih mau coba berapa. Ya. Aku kan tadi aku bilang sama sampean, aku tuh orangnya kepo. Mau tahu aja, yang nggak tahu mau tahu. Nah ini kan sudah ada yang tahu, sudah ada pernah yang mencoba dan dia ngerti sistemnya. Dia masih muda, sampean masih muda. Ya why not? Kenapa nggak belajar? Kan nggak harus
sampean yang belajar dengan saya kan nggak begitu konsepnya. Kan kita Sama-sama belajar. ada sesuatu yang sampean tahu, aku belajar dong. Ya itu benar. Saya tipe manusianya bukan harus semua orang belajar sama saya, enggak juga. Tapi kalau ada lihat, wah, boleh dong aku mau belajar itu. Kan saya orangnya kayak gitu. Enggak ada masalah. Saya sering juga ngobrol sama adik. Bahkan kalau pulang ke Indonesia saya pasti main ke kampus. Ada apa lagi sih anak muda? Pertanyaan saya kan kayak gitu. Woi, kalian yang anak muda, ada apa lagi yang bisa kalian bagi ke saya? Kan kayak gitu tuh. Saya selalu bertanya, eksperimen apa? Sesuatu baru apa yang kalian bisa sampaikan ke saya yang membuat saya jadi belajar? Makanya saya selalu meluangkan waktu saya untuk bergaul sama anak-anak muda. Nah, si Lord Luhut itu apa namanya? Luhut Lord Luhut, bukan Luhut Panjaitan Binsar, yang menteri koordinator itu staf ahlinya muda semua, milenial. Nah, karena dia tahu bahwa anak muda ini Generasi. ya kayak sampean nah, diem 500 gak ngapa-ngapain jadi 1.000 sebulan. Loh, gak bener gak? Iya. Nilainya kan gak ngapa-ngapain itu loh. Iya. Naruh doang. Iya. Naruh doang. Nah, terus kalau dibiarin 2 bulan 3 bulan apa nggak jadi 1.500 atau 200? ya bisa naik turun sih. Nah, bisa jadi cuma 1.200. Ya, bisa jadi malah 1.600. Bisa jadi 700. Bisa juga jadi 600. Cuma naiknya 100. Makanya sering Cuma dilihatin. 10% itu sih. Kalau saya kan kalau udah beli sekarang jualnya otomatis. Oh, di setting ada ya? Iya, di setting. Misalkan kalau yang ada keuntungan 100% baru dia akan otomatis, nggak kayak gitu. kalau kemarin nggak otomatis, kalau sekarang pakai robot, pakai otomatis. Misalkan saya beli di harga koinnya misalkan nih Mas 1.000. Di harga koinnya 1.000 ya per koin gitu. Terus belinya 5 koin 500.000 belinya kan dibagi 500.000 ya, bagi 1.000 koin. Satu koinnya 1.000 misalkan, berarti kan 500 koin. Oh, naik jadi 1.000 koin terus baru diuangkan? Enggak, maksudnya tuh harga satu koinnya tuh 1.000 kan ada juga ya. Oh, harga satu koin 1.000, berarti harga koinnya yang naik turun ya. Siap. Nah, harga koinnya yang naik turun Mas kan, jadi kan, giliran kita beli per 500, ternyata sekarang harganya per koinnya sekarang jadi 1.500. Gitu. Misalkan beli tadi kan yang 1.000 terus misalkan saya pengen 10% atau 5% jual otomatis gitu. Tambah aja 5%. Nah, berarti 1.050 otomatis langsung kejual. Nah, otomatis jual. Ntar koinnya naik 1.050 otomatis jadi rupiah. Itu kalau saya pakainya otomatis. Jadi nggak mau 100%, nggak mau yang ribuan persen gitu. Yang turun juga ada yang otomatis. Misalkan turun berapa persen pengen dijual bisa. Oke ya teman-teman semuanya, konten pembicaraan kita dengan anak muda ini tentang bahas kripto keren ini nanti akan kita sambung di episode kripto berikutnya yang langsung praktek. Saya mungkin bisa jadi sih Mas ya, beberapa bulan ke depan portofolionya lah bisa ntar bikin nanti bikin portofolio, nanti kita kontenin bisa, atau sampai mau bikin konten boleh. Oke gitu aja teman-teman semuanya yang sudah nyimak, sehat selalu buat kalian semuanya. Sekali lagi sesuatu itu bisa dinilai negatif, sesuatu juga bisa dinilai positif, tergantung dari mana cara melihat kalian, dari sisi pandang apa kalian melihat dari sebuah persoalan itu. Negatif dan positif bukan orang lain, tapi dari bagaimana kalian menanggapi dan menyikapi sesuatu tersebut. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.